peran orang tua Katolik dalam mendidik iman anak agar tidak mudah lockout. Hai halo semuanya, jumpa lagi di channel saya, Julie Astri SN. Kira-kira apa ya peran orang tua yang perlu diperhatikan? Yuk tonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya, supaya saya makin semangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Sebelum menjadi orang tua, saya adalah seorang anak yang dibaptis sejak bayi secara Katolik. Jadi, ketika saya sudah menjadi orang tua seperti sekarang ini, tentu menginginkan anak saya mengikuti iman seperti yang sudah saya anut. Maka, upaya-upaya yang saya lakukan yang pertama adalah membaptiskan anak sejak bayi. Kemudian, sebagai orang tua, saya berkomitmen untuk mendidik anak secara Katolik, yaitu dengan melibatkan kegiatan-kegiatan PIA, pendampingan iman anak, di gereja khususnya dengan mengikuti sekolah minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti ini, waktu kunjungan ke seminari dan ke susteran bersama teman-teman seiman dari gereja. Selain itu, setiap hari Minggu, kami, khususnya saya dan suami, mengajak anak-anak untuk mengikuti misa di hari Minggu. Jangan sampai bolong, jangan sampai malas, kecuali kalau memang sedang ada halangan seperti sakit dan lain sebagainya. Terus, yang anak wedok juga kami kenalkan untuk berani bertugas menjadi seorang pemazmur. Maka ketika kakak pendamping PIA menunjuk anak wedok untuk menjadi pemazmur, kami mendukung 100% dengan mengantar saat latihan, mengajari di rumah, dan lain sebagainya. Yang penting anaknya berani maju dan ada keinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Ketika mau belajar menjadi dirijen pun oke-oke saja, dengan senang hati kami mendukung. Yang penting anaknya mau dan punya niat untuk terus belajar dan berproses tentunya. Di awal-awal ketika masih ada kesalahan, belum pas, ya itu bisa kita maklumi dengan sedikit-sedikit kita arahkan. Yang penting anak jangan sampai merasa dihakimi ataupun dianggap tidak mampu. Mengembangkan iman secara Katolik harus dipelajari sejak dini, terutama saat anak-anak seperti ini di sekolah sudah ada pelajaran agama Katolik. Lalu di rumah orang tua juga wajib mengajarkan hal-hal mendasar seperti doa-doa, doa Bapa Kami, Salam Maria, doa spontanitas, dan lain sebagainya. Sehingga anak pun sebaiknya diajak berdoa bersama di dalam keluarga. Nah, ketika di paroki ada lomba mazmur dan kebetulan anak wedok ditunjuk oleh pengurus lingkungan untuk mewakili lingkungan, maka dengan senang hati kami pun mendukung ketika sang anak mau maju. Perkara menang atau tidak itu tidak masalah. Yang penting ia sudah mau berproses, sudah berani maju dan menampilkan yang terbaik menurut versinya, itu sudah merupakan pemenang di hati kami. Karena dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tidak ada menang atau kalah. Semuanya baik adanya dan proses ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan imannya dan untuk dikenang hingga ia dewasa kelak. Sehingga sedikit demi sedikit imannya bisa bertumbuh. Termasuk ketika setelah menerima komuni pertama, anak wedok pun ikut terlibat dalam melayani di gereja seperti menjadi putra altar, menjadi misdinar, dan mendapatkan
peneguhan dari Romo Paroki. Dengan demikian anak akan mengenal bagaimana menjadi petugas liturgi yang baik. Dan itu juga saya contohkan pula ketika masih kecil. Saya menjadi putra altar, menjadi pemazmur, menjadi lektor hingga sekarang. Dan dari situ anak melihat, oh orang tuaku juga terlibat secara aktif. Dan sampai sekarang saya juga masih aktif di Dewan Paroki dan juga di lingkungan juga ikut terlibat. Dan anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan sehingga tidak perlu harus dioyak-oyak istilahnya. Ayo nduk ikut ini. Langsung dengan mudah mengikuti karena orang tuanya sudah terbiasa. Lalu untuk anak lanang kami juga sengaja untuk memberikan les musik, terutama organ, agar bisa mengiringi saat tugas kur karena di lingkungan kami memang kekurangan tenaga organis. Maka ketika anak lanang sudah mulai berjalan lesnya dan sudah mulai bisa mengiringi, maka itu juga menjadi salah satu upaya kami agar anak lanang juga terlibat dalam kegiatan liturgi saat misa atau ekaristi di gereja. Selain dia juga menjadi petugas misdinar di hari yang lain. Maka secara otomatis anak-anak kami juga ikut latihan kur saat di lingkungan, kemudian ada sembahyangan juga ikut. Ya, segala kegiatan yang ada di lingkungan sedapat mungkin anak-anak kami juga dilibatkan. Mereka juga menjadi petugas, mengiringi organ, kemudian menjadi pemazmur, menjadi misdinar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semoga anak-anak kami mempunyai bekal dalam perkembangan imannya saat dewasa kelak sehingga tidak mudah terbawa arus. Mereka mempunyai pondasi yang kuat, memiliki iman yang kuat, supaya tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik ataupun negatif. Tentunya harapan orang tua selalu yang terbaik bagi anak. Jika memang sejak kecil mereka sudah memiliki iman yang sama dengan orang tuanya, tentunya harapannya saat dewasa kelak mereka juga memiliki pilihan pasangan hidup yang seiman juga. Seperti saya dulu waktu masih muda, saya punya prinsip bahwa saya tidak akan menikah dengan laki-laki yang tidak seiman dengan saya. Prinsip itu begitu mengakar kuat dalam diri saya sehingga ketika saya mempunyai teman laki-laki yang sebenarnya sama-sama saling menyukai, tapi kemudian ketika kami terhalang oleh tembok yang cukup besar karena perbedaan iman dan keyakinan, saya memilih untuk
tidak melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Diri saya sendiri yang menentukan, maka saya juga yang menentukan bahwa bagaimana saya harus mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Maka memiliki prinsip hidup yang demikian menjadi harapan bagi kami agar anak-anak kami pun memiliki visi misi ke depan yang tidak meninggalkan keyakinan Katolik untuk berpindah ke agama atau keyakinan yang lain. Karena dalam pernikahan itu jika tidak satu iman tentunya akan banyak sekali halangan dalam pernikahan yang tentunya kami tidak ingin itu terjadi pada anak-anak kami. Apalagi di zaman yang serba digital saat ini, perkembangan sosial media sedikit banyak mempengaruhi pergaulan anak-anak, pergaulan remaja yang jika tidak memiliki filter sendiri, anak-anak bisa terpengaruh. Namun jika mereka memiliki pondasi iman yang cukup kuat, kami optimis sebagai orang tua harus selalu memupuk iman anak-anak agar mereka kelak bisa memutuskan yang terbaik dalam hidupnya dengan tetap setia dengan iman dan keyakinan Katolik mengikuti Yesus Kristus. Istilahnya kalau sekarang, semoga anak-anak kami tidak mudah lock out gitu ya. Lock out atau berpindah keyakinan ke agama lain hanya karena suatu pernikahan atau karena pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Semoga iman anak-anak kami senantiasa kuat, diberkati oleh Tuhan, dan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mereka sesuai dengan harapan dan iman mereka tanpa harus meninggalkan keyakinan mereka yang sudah mereka peluk sejak bayi. Ya, ketika mereka sudah dibaptis berarti mereka sudah menjadi anak Tuhan, menjadi anggota gereja yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa kasih semuanya hanyalah omong kosong. Maka sebisa mungkin talenta yang telah Tuhan berikan kita bagikan kepada orang lain supaya semakin bermanfaat, memberikan manfaat kepada yang lain. Saya sendiri sudah sejak puluhan tahun yang lalu terlibat dalam kepengurusan Dewan Paroki. Selain itu, saya juga beberapa kali ditunjuk untuk menjadi pembawa acara. Semuanya saya terima dengan senang hati, dengan semangat pelayanan untuk memberikan sukacita kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara seiman di gereja. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Berkah dalam.